Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita tempo hari tentang urgensi atau arti pentingnya sholat malam. Di tempat ini pula saya lanjutkan ya dengan posisi tempat yang sama, ingin melanjutkan pengajian kita tempo hari tentang urgensi sholat tahajud bagi orang beriman. Kitalah insya Allah orang beriman. Kitalah insya Allah digolongkan sebagai keluarga Allah atau ahlullah. Kaum mukminin rahimakumullah, keluarga besar Darul Istiqomah, sahabat-sahabat lampu Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kembali kepada topik bahasan kita tentang urgensi pentingnya sholat malam bagi orang beriman. Wabil khusus mereka orang-orang beriman yang insya Allah mengamalkan ayat tentang amanu wa hajaru wa jahadu. Beriman, hijrah, dan jihad. Ini senjata ampuh sholat malam. Tanpa itu perjuangan akan gagal. Jadi wajib bahkan bagi para pejuang mujahid Islam itu sholat malam. Saya katakan wajib. Meskipun perintahnya sunat ya, tapi kita mewajibkan. Setiap kita mewajibkan, seakan-akan tanpa ini rasanya ada yang hilang. Begitu. Baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kami ambil pada hadis nomor 9 di dalam bab Fadlu Qiyamil Lail di kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda, ya, berpesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyam, seutama-utama puasa atau siam ba'da Ramadan, setelah Ramadan, syahrullah, bulannya Allah, puasa di bulannya Allah, Al-Muharram, bulan Muharram. Gak lama lagi kita akan masuk bulan Muharram. Sekarang sudah Zulqa'dah, sertifikasi pemberian merek suatu barang. Setelah Allah tingkatkan mutu hidup kita ibaratnya barang ini atau benda yang akan dijual. Mengapa meningkat di bulan Syawal? Syawal itu artinya meningkat karena di-upgrade di bulan Ramadan. Tujuannya la'allakum tattaqun. Nanti udah meningkat nih bulan Syawal, maka diberilah merek dagang, sertifikasi di bulan Zulqa'dah. Ini Zulqa'dah sekarang. Masuklah insya Allah dijual barang kita, barang dagangan itu, diri kita dan harta kita. Untuk membeli apa? Surga. Ya, innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ya, surat At-Taubah ayat 111. Sesungguhnya Allah membeli diri orang beriman yang dia hijrah dan jihad, dan insya Allah termasuk keluarganya Allah, ya, dirinya dan hartanya dengan surga. Jadi surga itu ya tukarannya adalah diri dan harta kita. Kalau kita, apa yang kita jual dalam diri kita, apa yang kita jual dari harta kita, ya, untuk mendapatkan surga nggak ada cara lain, diri dan harta. Ini menurut Quran, bukan menurut ahli filosof, bukan. Kita samina wa ata'na. Mari persiapkan diri yang bermanfaat, harta yang bermanfaat, mumpung masih ada waktu. Ya, insya Allah nanti tahun 1446 masuklah Hijriah. Karena 1445. Ya, jadi bulan terakhir adalah Zulhijjah. Itu pasar global. Kita dijual nih barang. Jadi kita jual di Zulhijjah. Insya Allah Muharram mulia kita. Jadi ini Muharram. Jadi kembali kepada topik bahasan kita. Utama saum adalah setelah
ba'da Ramadan, setelah Ramadan, syahrullah, yaitu al-Muharram, puasa Muharram. Nanti kita lakukan puasa Muharram. Orang biasanya Asyura ya. Yang kedua, wa afdhalus shalah, seutama-utama salat ya, ba'dal fardhah, setelah salat wajib, salat fardu. Tadi juga sama ya. Setelah puasa wajib Ramadan, ada puasa sunat, namanya puasa di bulan Muharram. Nah ini sholatnya. Seutama-utama sholat setelah sholat wajib. Ada wajibnya. Maka nanti ada sholat yang sebenarnya tidak wajib. Sholat sunat. Nafilah tadi. Nafilah. Ya. Surat Al-Isra ayat 79. Apa itu? Sholatul lail. Sholat apa? Sholat malam. Sholat malam. Begitu pentingnya sholat malam, sampai-sampai Rasulullah SAW, kita lihat cek sekarang, hadis nomor 3. Jadi, saya nggak runut ya. Ini hadis nomor 9. Sekarang mundur. Hadis nomor 3. Dalam kitab Riyadhus Shalihin. Wa an aliyin, ya maaf, radhiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam taraqahu wa Fatimata lailan. Dari Ali radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam taraqahu, berjalan. Jalan di waktu malam maksudnya. Wa Fatimata lailan. Ya, ke rumah Fatimah pada waktu malam. Jadi Nabi ini ke rumahnya Fatimah. Jadi kalau ke rumah Fatimah, ke rumah siapa juga ini? Rumahnya Ali bin Abu Thalib. Karena Ali bin Abu Thalib adalah menantunya Rasul. Iya, betul kan? Suaminya Fatimah. Jadi Nabi, kata sahabat Ali, jalan ya ke mengunjungi Fatimah waktu malam. Faqala, begitu nyampe di rumah Fatimah, di rumah beliau, sahabat Ali juga, keluarga mereka. Jadi Nabi begitu nyampe di keluarga mereka, di keluarga siapa? Keluarga Ali dan Fatimah. Ya. Nabi berkata, ala tusalliyan. Alangkah baiknya kalian berdua sudah sholat. Karena waktunya malam datangnya. Berarti kan bukan sholat subuh ini. Nah, ala tusalliyani, alangkah baiknya kalian berdua, wahai anakku dan menantuku Fatimah dan Ali, sholat malam. Karena apa? Hadis tadi awal, ini kan kami katakan sebaik-baik sholat setelah sholat fardu adalah sholat qiyamul lail, sholat malam. Nabi begitu perhatiannya ya kepada anaknya yang sudah berkeluarga. Maksudnya begini, kan bukan tanggungan Nabi lagi. Fatimah itu sudah berkeluarga saja, Fatimah masih diingatkan untuk sholat malam. Apalagi ketika Fatimah belum berkeluarga bersama Rasul. Kan begitu ya? Pasti Rasul itu menekankan kepada putrinya Fatimah untuk membiasakan sholat malam. Saya bertanya, bukankah kita ini umat Rasul? Bukankah kita ittiba kepada Rasul? Kalau benar-benar kita adalah umat Rasulullah dan pengikut Rasul, tunjukkan kalau kita adalah umat dan pengikut Rasul. Bagaimana? Contoh Rasul. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh benar-benar ada di tengah-tengah kamu, untuk kamu, fi Rasulillah, pada Rasulullah SAW, uswatun hasanah, teladan terbaik. Nah, Rasul memberikan teladan ini, jangan sampai kita krisis keteladanan nih kepada kepala keluarga nih, pada kita. Rasul, walaupun putrinya Fatimah sudah berkeluarga, bersuamikan sahabat Ali, tetap diingatkan anak dan menantunya untuk sholat malam. Wahai yang sudah punya menantu, wahai yang sudah punya menantu, lagi-lagi nggak salah
Ya. Sampaikan kepada menantu dan anak, minimal kamu aktifkan HP kamu. Sekali-sekali ayah, ibu akan menelepon kamu. Begitu. Telepon kamu jam berapa? Jam 2 atau jam 3. Mengingatkan saja. Bukan kamu belum bangun, sudah bangun, cuma mengingatkan. Ayah, ibu kepengen ikut seperti sebagaimana Rasul. Mengingatkan putrinya Fatimah. Ustadz Wahyu dan Ustadz Subandrio dan semua sahabat semua, keluarga besar Darul Istiqomah dan sahabat Lampu Quran, sekitar tahun 90-an lah ya. Kami ada yang namanya dakwah bitelepon di Lampung dulu. Saya dosen Unila, tinggal di sebuah komplek perumahan. Kami punya grup namanya dakwah bitelepon, dakwah dengan telepon. Jadi kita punya grup, ada 1 grup, 2 grup, 3 grup, 1 grup itu 10 orang. 10 orang. Sampai anggota grup itu ada yang dari Amerika. Dulu belum ada HP. Belum pakai HP. Enggak ada HP waktu itu kan. Belum ada WA belum ada. Telepon biasa. Telepon Telkom. Ya. Kita punya grup set. Jadi 10 orang ini komandan grupnya. Komandan grup 2, dan ketiga. Nah, ini ada jenderalnya. Ya, saya memonitor. Kita perintahkan di komandan 1. Sekarang jadwalnya komandan 1 untuk membangunkan komandan-komandan yang lain. Jadi nanti komandan yang lain membangunkan anak buahnya. Kapan kita mulainya? Ya sekitar jam 2:30 atau jam 3. Membangunkan, berdering suara telepon. Kring, kring, kring 3 kali. Begitu. Jadi jangan diangkat tuh. Itu tandanya lagi membangunkan jam 3. Kring, kring, kring 3 kali. Tapi kalau udah lebih dari 3, misalnya sampai 5, itu tandanya harus diangkat pesawat telepon. Ada pesan. Begitu. Ada tanda-tandanya. Saya lakukan tuh tahun 90-an. Ya, di Lampung dulu. Dan ternyata zamannya ada yang dari luar negeri. Paling enak kalau dari luar negeri, Amerika apalagi. Kita bangunkan aja berapa? Jam 3 sore. Jam 3 sore kan mereka bukan jam 3 sore. Kalau mereka jam 3 malam, berarti kita jam berapa? Jam 3 sore. Berbalik aja. Iya, jadi kita pahala banyak ya. Enak ya bangunin siang, tapi mereka udah bangun gitu. Mereka juga sama bangun kita. Ya kan dari luar negeri, Amerika kan jam 12 malam, kita jam 12 siang. Gitu. Ini luar biasa ini. Kita manfaatkan teknologi begitu waktu itu ya. Nah ini adalah wujud diantaranya bagaimana mengamalkan hadis Rasul, di mana Rasulullah mengunjungi siapa? Fatimah dan Ali, meskipun mereka punya keluarga sendiri. Itu artinya begitu pentingnya sholat malam. Sampai-sampai Rasul ya mengingatkan anak beliau, menantu beliau untuk membiasakan ala tusalliyani. Begitu ya. Yang kedua, ini kita ambil lagi hadis di hadis nomor 25. Ngacak lagi nih Pak. Ngacak. Maaf sih kalau baca hadis saya nggak runut jadinya nih. Kita ambil mana yang kira-kira ngeklop begitu. Bukannya cocokologi ya. Kita lihat. Hadis nomor 25. Khusus ini, hai suami, wahai istri, ya, bapak dan ibu, ya, di keluarga nih ya. Kan pasti di keluarga itu ada suami, ada istri ya. Kalau mereka berdua masih hidup. Ya. Kata Nabi begini, wa an Abi Hurairah. Dari Abu Hurairah juga nih. Ya. Radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Rahimallahu rajulan. Allah memberikan kasih sayang, rahmat kepada seorang laki-laki, suami. Suami ini dikasih rahmat oleh Allah. Apa cirinya dikasih rahmat? Qama minal lail. Si laki-laki ini ya bangun di waktu malam. Di sebagian malam dia bangun. Fasalla. Lalu dia sholat. Sholat apa kalau bangunnya malam? Kan gak mungkin sholat subuh. Ya. Kecuali gini, qama minas subhi. Fasalla. Ada subuh. Ini kan bukan. Malam.
Makanya itu kalau sebelum subuh, malam namanya, bukan pagi. Ya, bukan pagi. Kalau bahasa Inggris kan enggak. Ya, tengah malam itu udah lewat tengah malam, kata orang jam 00 lewat 00 gitu. Good morning, selamat pagi. Kalau menurut Islam belum pagi, masih malam itu. Cirinya malam itu sebelum subuh. Inilah ngaconya dalam berpikir umat Islam ini sekarang. Ya, saya ingin mengatakan, kalaupun kayak good ya, good night itu ngomongnya sebenarnya. Kalau belum subuh, good night gitu. Ini dari mana nih ilmu begini? Makanya beda ya. Paradigma berpikirnya orang Islam dengan di luar Islam beda. Begitu. Jadi seorang laki-laki dikasih rahmat oleh Allah, dia bangun di sebagian malam, pas sholat, maka dia sholat malam, sholat tahajud maksudnya. Tidak sekedar itu, ini seorang laki-laki. Wa aiqadha imra'atahu. Tidak hanya dia bangun untuk sholat malam, dia bangunkan wa aiqadha, dia bangunkan imra'atahu, istrinya. Wahai suami-suami, kalau sayang kepada istri, ingin bersama-sama tidak hanya di dunia, di akhirat pula, maka bangunkan istrimu untuk sholat malam bersama kamu. Bacaannya apa? Al-Qurannya. Ketika sholat boleh. Wal asri inna lagi, wal asri inna lagi. Nanti kalau sudah hafal banyak boleh. Ya. Ya. 11 rakaat atau 13 rakaat atau lebih dari itu silahkan. Ya. Bacanya apa? 1 juz 1 malam. Juz 29 bacanya. Besoknya juz 30. Ya. Itu nikmat sekali, nikmat banget. Nikmat banget. Ya. Jadi bersama istri, lalu anak-anak, kita sebagai bapak memimpin sholatnya. Nanti besok giliran, anak nomor 1 udah lancar baca Qurannya, dia mimpin juz pertamanya. Besok anak nomor 2, juz kedua, dia bacanya. Bagaimana kalau belum hafal banget? Boleh. Memegang mushaf boleh. Kata siapa? Boleh. Ya, boleh. Nah, indah sekali hidup ini sebenarnya. Ya, belum ke surga aja, di akhirat sudah nikmat kebersamaan sholat malam. Fa'in abad, maka jika abad istrinya itu abad, enggan, malas, nadoha, ya, disiprati, fi wajhiha, di wajahnya, alma, air. Jadi kalau istrinya nggak bangun-bangun, disiprati itu dengan air. Maksud supaya bangun, itu tanda sayang suami. Apalagi suami itu punya tanggung jawab sebagai imam di rumah. Masih contoh teladan kepada istrinya. Ya. Insya Allah suami model gini, imamun adilun, pemimpin yang adil. Yang Allah selamatkan di akhirat pertama kali nanti. Yang kedua, rahimallahu imra'atan. Allah memberikan rahmat kepada seorang perempuan. Seorang istri ini. Qomat minal lail. Qomat. Kalau tadi kan laki-laki koma, ini qomat. Perempuannya ini berarti. Si perempuan tadi bangun di sebagian malam, pas sholat. Bukan pas sholat. Maka si perempuan itu sholat. Wa aiqadhat. Setelah dia sholat, bangunkan suaminya, zaujah, suaminya. Jadi tidak hanya dia yang sholat, ajak suaminya untuk sholat. Fa'in abad, maka jika aba, suaminya tadi enggan, malas, ya, berleha-leha saja, nadohat, si perempuan tadi menciprati, fi wajhihi alma, di wajahnya air. Jadi saling melengkapi, saling kasih sayang. Ingat, bangun, tidak sekedar bangun, sholat dulu, habis sholat baru membangunkan. Apakah suami ataupun istri. Jadi Islam itu mengajarkannya, kita kerjakan dulu, baru orang lain kita ajak. Paham saya? Suami, kamu dulu yang sholat 2 rakaat dulu. Setelah kamu sholat 2 rakaat, bangunkan istri. Ini jangan sampai nyuruh kamu sholat, kamu sendiri nggak sholat. Salah bener ini. Makanya dalam Islam itu, teladan dulu, sampel dulu. Jangan nyuruh aja.
Jadi kita udah ngerjain. Tapi jangan sendirian, tuh dakwah berarti ngajak. Bagaimana kalau kita sholat sendirian nggak ajak istri, nggak ajak anak? Ya ini belum baik ini. Ya, ini namanya sekedar soleh pribadi ini. Ajak orang lain, apalagi orang terdekat, istri dan anak. Begitu. Ya. Nadohat fi wajhi alma. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Sekedar ini lagi-lagi yang dapat kita utarakan. Semoga kita termasuk orang-orang yang sami'na wa ata'na, sam'an wa ta'atan, mendengar dan taat. Saya pribadi mohon doanya kepada seluruh sahabat Al-Quran, keluarga besar DI Darul Istiqomah, dan seluruh kaum mukminat. Semoga mudah-mudahan Allah bimbing saya, bimbing kita, ya. Jangan sampai terutama yang berbicara ini diberikan dosa yang luar biasa. Mengapa? Kabura maqtan indallahi antaqulu ma la taf'alun. Kesalahan besar, dosa besar, di mana kamu hanya bisa berbicara tapi enggak berbuat. Ya sebenarnya berbicara itu berbuat sebenarnya. Ya. Oh Bapak ini ceramah melulu atau ngobrol mulu, ngomong mulu, ya memang itu amalannya. Ya tapi setelah itu dia pun mengeksekusi. Ya, melakukan apa yang dia ucapkan sebagai sebuah sampel teladan, begitu. Kalau zaman sekarang kan jangan obon-obon aja ya, omon-omon doang gitu ya. Iya, ya kalau memang nanti ada apa namanya janji-janjinya, ya luluskan janjinya lah, kira-kira begitu. Jangan omon-omon aja, ya kan? Ini sekarang ini hanya omon-omon dari dulu ya. Umat Islam nggak boleh jadi janji, jangan janji palsu. Ya, kalau amanah ditepati. Mari kita ces diri kita, ya, para mujahid, mukmin, muhajir dan mujahid, untuk awali hidup kita setiap malam, sholat tahajud. Agar apa? Kita nggak pernah sombong, meskipun ada kelebihan dan sesuatu yang hebat pada diri kita. Nggak ada yang kita harus sombongkan. Begitupun kita nggak merasa hina atau minder lantaran kelemahan kita atau kekurangan kita. Ya. Jadi orang beriman itu di hadapan orang kaya juga nggak mengkeret. Apa sih mengkeret ya? Nggak ciut. Ya. Kepada orang yang di bawah dia juga nggak perlu sombong, mau apain? Inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Bahwa sesungguhnya orang yang sangat mulia di sisi Allah adalah orang yang paling mulia. Dulu Nabi sering makan bareng dengan orang-orang yang sangat lemah. Abu Bakar Siddiq yang kaya raya, miliarder, begitu akrabnya dengan Bilal bin Rabah. Itu di masa di mana sistem Islam diterapkan. Begitu sistem sekuler, demokrasi, kapitalisme, wah susah yang terwujud. Makanya yang terbaik ya sistem Islam. Sebagai seorang muslim, hidup itu yang terbaik adalah sistem Islam. Maka perjuangkan sistem Islam sampai terwujud suatu saat. Ini sebuah perjuangan. Nah perjuangan itu diwujudkan, bagaimana caranya? Biasakan doa, dekatkan diri kepada Allah dengan sholat malam, sholat tahajud. Ini ajakan utama untuk diri saya dan kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.